apakah benar ya arisan online ini ilegal? Jadi banyak yang bertanya. Ya, saya bilang itu ilegal. Karena sesuai dengan peraturan OJK, setiap nih keuangan atau bidang keuangan itu harus berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Halo Sobat YLB, masih bersama saya Stefanio. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang telah subscribe sebelumnya. Dan ini mau 1000 subscriber ya. Jadi ayo teman-teman yang nonton video ini subscribe, like, dan komen ya, jangan lupa. Nah, saat ini ada yang bertanya mengenai arisan online. Cukup banyak karena sebelumnya itu saya buat video tentang arisan online ya. Dan sekarang sangat banyak sekali yang bertanya. Mau itu lewat Google, mau itu lewat WhatsApp, mau itu lewat admin, mau itu lewat Instagram, bahkan channel YouTube. Nah, jadi apakah benar ya arisan online ini ilegal? Jadi banyak yang bertanya. Ya, saya bilang itu ilegal. Karena sesuai dengan peraturan OJK, setiap nih keuangan atau bidang keuangan itu harus berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apalagi arisan online ini kan teknologi yang berbasisnya finansial teknologi atau fintech. Jadi fintech itu bukan pinjaman online aja. Jadi fintech itu udah banyak, dibagi jadi 4. Oke, jadi haruskah arisan online ini berizin kok jika? Iya, kalau saya bilang iya harus berizin. Karena kenapa? Berdasarkan hukum. Nah, Indonesia kan negara hukum. Berdasarkan hukum dulu. Gitu ya. Karena berdasarkan hukum, nah nanti keadilan akan diterapkan. Gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya nanti ketipu, melakukan penggelapan, uang dibawa kabur, kan enggak. Tapi berdasarkan hukum yang telah didirikan oleh si owner ini, misalkan ownernya A namanya. Ownernya arisan online. Nah, lalu A ini bikin suatu perjanjian. Tapi kalau tidak ada dasar hukum atau izinnya, itu batal demi hukum. Ya, jadi saya jelaskan batal demi hukum. Kalau tidak ada namanya izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, nanti biasanya kenanya sama SWI. Satgas ya, Mafia Investasi atau Waspada Investasi. SWI. Nah, karena ini sudah uang yang dikumpulkan ya istilahnya, dikumpulkan atau diinvestasikan. Seperti itu. Jadi saya bilang arisan online itu ilegal. Nah, lalu gimana biar saya tidak membayar dan lalu saya tidak dikejar-kejar? Ganti nomor HP ya kan? Hilangkan semua dari arisan online. Karena kenapa? Kemarin yang melapor ke saya itu beberapa orang yang sudah ikut gate-nya. Jadi dia ikut gate ke-6, gate ke-7, gate 9, dan gate 10. Nah, sudah habis 80 juta. Tapi dia tidak pernah sedikit pun mendapatkan uang dari arisan online. Lalu dia mau melaporkan dengan unsur penipuan 378. Apakah bisa si nasabahnya ini, anggotanya ini mau melaporkan? Bisa. Kalau ada barang buktinya. Minimal 2 barang buktinya. Gitu ya. Jadi bisa dilaporkan. Dan laporkan saja ke OJK. Arisan online. Itu ya. Jadi begini teman-teman. Pada dasarnya, ownernya ini yang punya arisan online, itu ingin membangun namanya suatu kesatuan dari pada anggota arisan online. Tapi dia bangkrut, dia rugi, akhirnya menipu, dia kabur. Itu salah satu dari arisan online. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ya untuk tidak membayar. Kalau sudah ikut, stop, jangan dibayar. Stop, jangan dilanjutkan. Ya, siapa yang bilang saya? Kalau teman-teman butuh bantuan hukum, silakan
klik link bio di bawah ini, nanti di situ ada konsultasi pinjaman online, ada konsultasi perkara umum, ada customer service kami, terus ada juga email kami. Jadi layanan kami sangat komplit. Silakan tanyakan jika ingin konsultasi. Gitu ya. Jadi pesan saya, namanya arisan online, itu yang atas menang, yang bawah kalah. Gitu ya. Mas, gimana kok bisa tahu seperti itu? Ya, karena ini adalah skema 4G dari China. Jadi permainan lama. Permainan yang itu udah cukup lama. Kalau di sini saya terangkan lebih dalam lagi lama. Nanti kayak teman-teman kuliah. Jadi saya di sini hanya menjelaskan inti-intinya saja. Gitu ya. Jadi pesan saya, jangan melanjutkan. Ya, jangan melanjutkan arisan online. Teman-teman tersesat nanti. Teman-teman habis biayanya untuk apa? Hal yang tidak penting. Hal yang tidak berguna. Hal yang pasti merugikan. Karena kalau arisan online, itu teman-teman mengeluarkan uang. Tapi kalau pinjaman onlinenya mengeluarkan uang. Teman-teman yang menerima uang. Kan begitu. Ya. Jadi pesan saya di sini. Emang ada beberapa yang diuntungkan. Ya, tapi nanti endingnya. Ya, jika arisan ini gagal, ada beberapa orang yang gagal bayar, pasti efeknya ke semua anggota. Jadi udah banyak sekali melaporkan ke saya. Ya, apalagi khususnya di daerah-daerah Jogja. Ini banyak juga Jogja ini. Jogja, Sragen, Solo, Banyumas, Purwokerto, Purworejo, ya, Semarang. Ya. Jadi ini daerah-daerah arisan online untuk apa? Baru-baru ini. Tapi saya yakin pasti nanti arisan online akan timbul di seluruh Indonesia. Bahkan banyak lagi nanti ya, orang-orang itu yang ketipu. Gitu ya. Jadi hati-hati dan waspadalah daripada arisan online ini. Karena kalau tidak paham cara bermainnya, tidak paham cara memberikan uangnya, teman-teman nanti bisa ketipu. Gitu ya. Jadi jangan mudah memberikan uang kepada siapapun. Karena uang itu sifatnya rentan. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini pesan dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Saya Stefanio. Salam Gagal Bayar.